Bagaimana kalau bareng-bareng suami nyuruh, istri juga nyuruh, ya, suami nyuruh, orang tua juga nyuruh, ya dikompromikan bagaimana enaknya, ya dikompromikan bagaimana enaknya, gitu. Ya, jadi taat yang utama itu adalah seorang istri kepada suaminya, sang suami kepada ibu bapaknya. Ada ceritanya itu. Seorang sahabiah itu ditinggal pergi oleh suaminya. Sebelum pergi, suaminya itu mengatakan, "Dek, kamu jangan keluar ya, kecuali kalau saya sudah pulang." Berarti keluarnya adalah izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim di pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menghadiri majelis taklim di pagi hari ini. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Selawat beriring salam marilah kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pagi hari ini akan saya sampaikan yaitu Istriku Dengarkan Kata Hatiku, itu judulnya. Ini adalah keluhan suami, ya. Suami mengeluh biar istrinya itu baik, ya. Karena pasangan suami istri itu adalah pasangan yang nantinya itu masuk ke surga bersama-sama. Itu jangan sampai kesempatan ini kita nggak bisa mendapatkannya, ya. Jangan sampai suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Jangan sampai istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka, tapi bareng-bareng saja. Bareng-bareng ke surga maksud saya, ya. Bareng-bareng ke surga. Kalau nggak bareng-bareng nanti ya amalnya berbeda, ya nanti nggak ketemu. Kalau istrinya amalnya bagus sekali, ya amal ibadahnya bagus, suaminya kok ecek-ecek, nanti istrinya dipek suami lain, ya suaminya dapat istri yang lain nantinya. Ada orang berdoa, ya Allah mudah-mudahan suamiku nanti gak dapat bidadari gitu. Gak usah gitu. Di surga itu gak ada orang cemburu. Di surga itu gak ada orang cemburu. Itu sudah bicara ucapannya alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu ya. Nah, mari kita bersama-sama dalam berumah tangga itu kita ciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, penuh dengan ibadah. Itu. Nah, ini saya sampaikan ya bahwa seorang istri itu sebenarnya masuk surga itu gampang. Masuk surga itu istri itu gampang. Yang penting itu taat,
Sing penting itu mencari ridho suami, itu masuk surga. Ya, masuk surga. Ada pernah Rasulullah SAW bertemu dengan seorang janda. Apakah kamu sudah bersuami? Jawab, ya sudah. Bagaimana sikapmu terhadapnya? Aku tidak menyia-nyiakan kecuali jika aku tidak mampu menunaikan kewajibanku. Gitu. Jadi seorang istri ini yang ditanya oleh Rasulullah SAW, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya bersama suami. Ya. Nah kemudian Rasulullah SAW bersabda, terserah kamu, sesungguhnya suamimu adalah surga dan nerakamu. Jadi suami itu adalah surga dan nerakanya bagi istri. Kalau istrinya itu taat, maka itu akan surga. Kalau istrinya itu durhaka, maka itu adalah neraka. Itu ya. Ya, jadi suami itu adalah surga dan nerakanya. Itu. Termasuk penduduk surga, kata Rasulullah SAW, istri-istri kalian yang termasuk penduduk surga adalah wanita yang amat penyayang. Itu penduduk surga, selalu sayang sama suaminya, ya, selalu sayang terus, punya duit nggak punya duit selalu disayang. Itu duitnya banyak atau sedikit selalu disayang. Ngekei duit banyak atau sedikit selalu disayang. Jangan sayangnya itu kalau pas tanggal muda tok, pas bayaran dapat gaji itu disayang. Tapi kok nek wis bar tanggal tua wis ora disayang. Ndak, disayang terus menerus. Ya, itu penduduk surga. Kemudian yang berikutnya, yang banyak melahirkan anak. Ya, wanita yang baik itu yang banyak melahirkan anak. Kalau ada orang mandul, ya memang itu sudah takdir Allah. Sudah takdirnya seseorang itu mandul. Kenapa? Biar dia itu banyak meminta kepada Allah. Nah kalau dia itu banyak meminta, itu pahalanya banyak. Ya Allah, aku belum dikasih anak, saya belum dikasih. Akhirnya dia minta kepada Allah, itulah pahala. Kemudian yang berikutnya adalah yang apabila dimarahi suaminya, ia kembali kepadanya. Istri yang baik itu apabila dimarahi oleh suami, dia kembali kepada suaminya. Ora terus melayu lunga balik ning wong tuane, ndak. Malahan kalau dimarahi balik kepada suaminya, sehingga meletakkan tangannya di atas tangannya, meletakkan tangannya istri tadi di atas tangannya suami begini. Jenengan wani rak dimarahi suami kok malahan balik ning suami, terus pegang tangannya diremes-remes tangannya suami, wani rak kayak gitu. Ini penduduk surga tuh gitu. Wah aku yo moh disenani aku ndak balik ning wong tuaku wae gitu. Ini ndak, kalau penduduk surga dimarahi malahan dia kembali kepada suami dan meletak tangannya di atas tangannya suami. Suami enggak jadi marah, ya, suami enggak jadi marah, itu. Dan dia berkata, istri itu tadi dia berkata, aku tidak akan bisa tidur dengan tenang sehingga engkau ridho kepadaku, gitu. Ya, jadi ucapkanlah kata-kata yang indah, yang menusuk kepada hati sang suami, gitu. Aku enggak bisa tidur mas, kalau engkau marah semacam itu. Akhirnya apa? Hati suami luluh, ya, hati suami itu menjadi luluh. Oh iya, begitu. Nah, begitulah ya. Jadi seorang penyayang. Apabila dia dimarahi, ya, apabila marah itu dia kembali. Padahal yang salah suami itu loh. Yang salah suami tapi istri itu tidak marah. Beda kalau yang salah istri. Kalau yang salah istri suami marah pantas, tapi suami yang salah kok malahan istrinya itu baik hati kepada suami. Itulah yang penduduk surga itu. Ini. Nah, kenapa? Sang suami itu adalah seorang pemimpin. Sang suami itu adalah dia yang mencarikan nafkah. Seorang istri itu harus hormat, ya, harus sayang pada suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda,
Tak seyogyanya seorang bersujud kepada orang lain, dan seandainya seorang boleh bersujud kepada orang lain, pasti akan aku suruh seorang istri itu sujud kepada suaminya. Karena apa? Keagungan suaminya. Kalau kita sujud kepada manusia tidak boleh, sujud hanya kepada Allah. Kata Rasulullah, kalau seandainya diperbolehkan manusia itu sujud kepada manusia, pasti akan aku suruh seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Itu karena apa? Keagungan suami, ya, karena keagungan suami ini. Nah, maka dari itu ya kita berusahalah, ya, berusaha untuk berbuat baik kepada suami kita ini, ya, berbuat baik kepada suami kita. Kemudian selanjutnya, sang seorang istri itu nggak boleh itu menceritakan kekurangan-kekurangan suami, kekurangan-kekurangan keluarganya kepada orang lain, itu kepada orang lain. Tidak boleh, meskipun dalam kondisi seperti apa saja, tidak boleh seorang istri itu menceritakan keburukan suaminya kepada orang lain. Itu sebenarnya wanita itu, istri itu masuk surga itu gampang. Kalau suami masih berat, masuk surganya itu berat, harus begini, harus begini. Kalau ada jihad, dia harus berangkat jihad, ya. Kalau ada orang meninggal dunia, harus dia gali lubang. Nggak ada wanita gali lubang, nggak ada wanita untuk berjihad, nggak ada wajib. Wajibnya jihad seorang wanita itu apa? Jihad yang tidak ada peperangan, yaitu haji dan umroh. Jadi jenengan itu jihadnya haji dan umroh. Kumpul ke duit nggo haji, nggo kewe umroh, ya, itu. Itu jihadnya wanita, haji dan umroh itu. Nah, seorang wanita itu mudah masuk surga. Diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, idza sholatil mar'atu khomsaha, apabila wanita itu melaksanakan sholat 5 waktu, wasomat syahruha, dan dia berpuasa bulan Ramadan, wah hasonat farjaha, dan dia itu menjaga kemaluannya, wa atoat zaujaha, dan dia itu taat kepada suaminya, kilalaha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, mau masuklah ke surga lewat pintu mana yang engkau suka. Jadi yang penting sholat, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga menjaga kemaluannya, yang keempat taat kepada suami. Ini bisa masuk surga. Min ayyi babin min ayyi abwabil jannati, ya, masuk pintu mana yang engkau suka. Jadi di besok itu di surga itu berbagai macam pintu. Pintu orang yang sholat, pintu orang yang berpuasa, pintu orang yang berjihad, pintu orang yang bersedekah, banyak pintu surga. Tapi kalau wanita melaksanakan 4 tadi, ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suami, itu akan masuk surga, terserah mau masuk pintu yang mana, milih. Itu ya, milih, terserah. Ini. Nah, ini memang ya berat. Sholat 5 waktu ya sudah, tapi waktu sholatnya diende-ende, diundur-undur, ya enggak pas. Waktunya sholat ya sholat, ya. Puasa Ramadan, ya kalau punya utang ya harus dilunasi, ya. Kemarin tidak puasa 1 minggu karena ya harus dilunasi, itu. Wa sonat farjah, dan menjaga kemaluannya, wa taat zaujaha, taat kepada suami. Sudah taat saja kepada suami, mau disuruh apa, ya, itu selalu taat kepada suaminya, itu akan masuk ke dalam surga gitu. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan, wahai para wanita, bertawakallah kalian kepada Allah, sempurnakanlah wudhu, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat untuk mensucikan jiwa kalian,
dan taatilah suami kalian dalam hal yang kau sukai atau yang kau benci, gitu ya. Jadi bertawakal pada Allah, kemudian wudhu, kemudian sholat, kemudian bayar zakat, ya, bayar zakat, kemudian taatilah suaminya, baik suka maupun tidak disukai, ya, itu taat. Bu, bikinin kopi, nggih, ya. Bu, kuncinya di mana? Ya tak carikan. Ya bentar. Ndak usah bentar. Bu, bikinin kopi, kopi, nggih kopi dewi. Lah itu namanya membentak itu. Kuncinya mana, Bu? Kunci ora weruh. Kuwi moto apa-apa gitu. Nah, ndak boleh membentak kayak gitu. Itu dosa, ya. Turunkan suaranya, rendahkan suaranya di hadapan suami. Karena dia yang akan mengajak engkau masuk ke dalam surga. Kalau engkau ini ada taat kepada dia, itu. Ya turunkan, taatlah kepada dia. Jadi hidup seorang istri itu apa? Taat kepada suami, mencari keridhaan suami, mencari ridhonya, ya, mencari ridhonya. Saya datang ke sini itu, Mas, saya datang ngaji ini, engkau ridho ndak? Ya, saya ridho. Saya ngaji Umi di Nurul Iman itu, engkau ridho ndak? Saya ridho. Kalau suami itu sudah ridho, sudah senang, ya, enak. Jadi hidup sang istri itu selalu mencari keridhoannya, mencari keridhaan yang suami. Itu adalah pilihan jenengan. Itulah Allah yang mendatangkan kepada jenengan sebagai seorang suami. Entah bagus entah elek, itu memang suami jenengan saat sekarang ini, gitu ya, saat sekarang ini. Maka ya disayang dan ditaati, ya, disayang dan ditaati. Jangan membantah, jangan menolaknya, ya, selalu menjaga daripada harta daripada suaminya. Jangan melawan perintahnya, berat sekali, ya. Jangan melawan perintahnya. Nah, memang seorang istri itu harus taat kepada suaminya, ya. Tidak boleh istri itu nuzus. Nuzus itu adalah durhaka, ya. Seorang istri tidak boleh nuzus, tidak boleh durhaka, tidak boleh melawan. Maka kalau ada seorang istri itu yang melawan kepada suami, maka suami wajib menasihatinya. Dalam Al-Quran diterangkan, wanita apabila nuzus kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, seorang suami wajib menasihatinya. Kalau dinasihati tidak mau, maka langkah yang kedua adalah pisah ranjang, pisah kamar, gitu loh. Jadi kamarnya sana, ada kamar sini, tidur sendiri-sendirian. Itu aturan Al-Quran begitu. Nanti kan istri kademen, ya, katisen, akhirnya balik pindah cari suaminya, akhirnya akrab lagi, gitu. Nah, kalau kayak gitu kok ndak mempan, kok masih juga durhaka, maka boleh dipukul, tapi yang tidak menyakitkan, ya, tetapi tidak menyakitkan, gitu. Yang tidak menyakitkan, misalkan di bagian-bagian yang tidak sakit. Kalau masih kayak gitu, maka boleh suami itu tidak usah ngasih nafkah, nggak usah ngasih pakaian, gugur, ya, ngasih nafkah dan pakaiannya adalah gugur karena dia nuzus berani kepada suaminya, begitu. Nah, bagaimana kalau suami saya nganggur, nggak kerja, yang kerja adalah kita seorang istri, gitu ya. Sang istri itu kalau dia itu bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa menghidupi keluarganya, meskipun itu suaminya itu nganggur, tetap saja dipertahankan. Emangnya mau nikah lagi gampang, ya, dipertahankan. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu orang miskin.
Istrinya Zainab orangnya kaya, tetap jadi suami istri itu. Suatu ketika Rasulullah SAW mengobarkan jihad, sebentar lagi kita akan berjihad, biayanya banyak, silakan siapa di antara kalian yang mau sedekah untuk berjihad. Yang punya uang kasihkan kepada Rasulullah, yang punya kebun kasihkan kepada Rasulullah, ibu-ibu yang punya gelang itu dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Nek sekarang saya umumkan, Nurul Iman butuh gedung, siapa yang mau nyumbang gelangnya ke sini? Oh, ndak ada, tak tutupi ya ben ora ketok. Ndak, ini contoh saja. Nah, para sahabat pada mengumpulkan uang, termasuk Zainab. Zainab pulang ke rumah ngambil emasnya di lemari. Kata Ibnu Mas'ud suaminya, mau kemana? Saya mau menginfakkan emas ini untuk Rasulullah untuk berjihad. Jangan untuk saya saja dan untuk anak saya saja. Oh gitu ya? Iya. Nantilah saya mau ketemu Rasulullah dulu, saya mau tanya. Gitu. Akhirnya dia Zainab membawa emasnya itu datang kepada Rasulullah SAW. Zainab bertanya, ya Rasulullah, ini saya membawa emas untuk berjihad, tetapi tadi di rumah saya ini suami saya itu ngomong jangan untuk berjihad, tetapi disuruh kasihkan kepada saya, kepada suami saya. Rasulullah SAW langsung menjawab, benar kata suamimu. Jadi bawa pulang lagi, disedekahkan kepada suaminya yang miskin, gitu. Jadi sodakohnya istri yang kaya itu boleh diberikan kepada suaminya. Nanti suaminya diberikan lagi untuk istri dan anaknya sebagai nafkah. Nah, ini para ulama memberikan definisi seorang istri itu boleh membayar zakatnya kepada suami. Gitu. Ya, membayar suami. Ini. Nah, disinilah maksudnya. Kalau ada seorang istri itu minta cerai kepada suaminya karena suaminya nganggur, itu ditahan. Hidup seorang istri itu taat pada suami, hidup seorang istri itu mencari ridhonya suami. Bagaimana bisa mencari ridhonya suami, itu yang dicari dalam hidup seorang istri. Kalau suaminya itu ridho, dia akan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila istrinya itu meninggal dunia, kemudian suaminya meridhoinya, artinya meridhoinya itu adalah memaafkan seluruh kesalahan-kesalahannya, maka istrinya itu akan masuk surga. Ridho, seneng istriku meninggal, aku golek meneh, ndak gitu maksud saya, bukan. Ya. Nah, jadi istri itu mencari ridho suami, gitu. Lah suami saya nganggur, ya sudah, kalau kamu itu bisa kerja, bisa berikan nafkah, itu bagus, itu sodakohnya istri kepada suami. Gitu. Daripada sodakoh kemana-mana, sementara suami perlu dikasih sodakoh, itu ya. Nah, jadi jangan terlalu cepat minta cerai, suami saya nganggur, gitu. Sodakoh kepada suami itu berpahala yang sangat luar biasa, ya. Nah, jadi dalam rumah tangga itu tidak boleh seorang istri itu melakukan nuzus, durhaka kepada suami. Apabila dipanggil diam, datang. Jangan kalau dipanggil itu dengan datang ngedumel, mecucu sedih, tidak boleh kayak gitu, ya. Itu tidak baik istri yang semacam itu. Apalagi kalau dipanggil untuk ke dalam keranjang, itu tidak boleh menolaknya, ya, tidak boleh menolaknya. Rasulullah SAW pernah ditanya, wanita bagaimanakah yang baik? Beliau menjawab, wanita yang menyenangkan suami bila suaminya memandangnya. Jadi wanita yang baik itu adalah wanita
yang apabila suaminya itu memandangnya dia senang. Maka jenengan kalau di rumah senantiasa bersolek ya, yang pakai wangi-wangi gitu, pakai baju yang bagus. Jangan seperti orang-orang itu kalau keluar pakai baju yang bagus, tapi kalau di rumah pakai gombal-gombal, mambune ketek, mambu terasi. Ya. Pakai yang wangi, yang indah, itu suami senang. Bikin dia itu di rumah kerasan. Kalau enggak kerasan dia keluar terus, akhirnya berbuat maksiat. Jangan ikut dosa. Itu ya. Maka dibuat di rumah itu dia itu kerasan. Jadi yang pertama menyenangkan suami bila suaminya memandangnya, kedua taat kepada suami bila suaminya memerintahkannya. Ya, diperintahkan apa saja. Bikinin teh itu pahala. Ambilin ini itu pahala. Ngakon terus. Mas kok ngakon terus? Duit belanja siti ngakon terus-terusan. Ndak gitu. Itu pahala itu ya, pahalanya luar biasa itu. Disuruh bikin teh siap, suruh bikin kopi siap, suruh ngambilkan kunci siap, suruh nyetrika siap. Itu pahalanya luar biasa ya, pahalanya luar biasa. Jadi kalau apabila diperintah dia menurutinya, tidak pernah menentang bila dirinya diinginkan oleh suaminya, nggak pernah nolak ya, nggak pernah nolak ya, tidak pernah nolak kecuali alasan yang syar'i ya, kecuali alasan yang syar'i, nggak pernah nolak. Tapi ya suaminya harus tahu diri. Nek istrinya lagi capek, istrinya lagi ngantuk, ya tolong mas, ojo kaya ngono sik, aku capek, aku ngantuk, pijeti sik wis engko tak upahi. Ya pijeti dulu ya, jadi biar tidak sama-sama tidak dosa ya, biar tidak dosa. Tidak pernah menggunakan hartanya untuk hal-hal yang tidak disukai suaminya. Jadi tidak boleh kita ini menggunakan harta yang tidak disukai oleh suaminya. Makanya suaminya itu kalau memberikan nafkah kepada istrinya itu jangan cukup untuk makan tok, kalau bisa yang lebih banyak lagi untuk sedekah ya, untuk sedekah. Jadi kalau dipercaya seorang istri itu suruh membawa harta suaminya, kalau memakainya itu sebaiknya itu izin ya, sebaiknya itu izin. Mas tak tukoke dandang yo ya, tak tukoke gelas yo ya, gitu ya. Ya, jadi begitu. Ibu-ibu yang saya hormati, hak seorang suami itu memang harus dilaksanakan ya, harus dilaksanakan. Seorang istri itu harus taatnya kepada suami. Istri kalau sudah punya suami harus taat kepada suami. Bagaimana dengan bapak ibunya? Dinomor duakan. Jenengan taat utamanya kepada suami. Bagaimana dengan ibu sama orang ibu sama bapak? Dinomor duakan, didahulukan suaminya itu. Tapi kalau orang laki-laki meskipun sudah punya istri, punya anak, seorang laki-laki taat utamanya adalah kepada ibu bapaknya. Wong iku bapakku, ibuku, mosok aku orang itu taat? Iya, seorang istri taatnya kepada suami. Seorang bapak, orang laki-laki taatnya kepada ibu bapaknya. Begitu. Karena apa? Sang istri dengan suami itu ada pertalian perjanjian, harus taat, harus segala macam. Tapi kalau jenengan sama ibu bapak itu adalah pertalian darah, hubungan darah. Jadi lebih utama hubungan suami, yaitu ada perjanjian itu ya. Jadi ketaatan semacam itu. Bagaimana kalau bareng-bareng suami nyuruh, istri juga nyuruh ya, suami nyuruh, orang tua juga nyuruh, ya dikompromikan bagaimana enaknya ya, dikompromikan bagaimana enaknya itu
Ya, jadi taat yang utama itu adalah seorang istri kepada suaminya, sang suami kepada ibu bapaknya. Ada ceritanya itu. Seorang sahabiah itu ditinggal pergi oleh suaminya. Sebelum pergi, suaminya itu mengatakan, "Dek, kamu jangan keluar ya, kecuali kalau saya sudah pulang." Berarti keluarnya adalah izin dulu. Jadi jenengan itu naik keluar izin dulu sama suami. Orang budas bludus ring pasar ring tonggo, suaminya mulih digoleki ora ana ning ndi ya, harus izin dulu ya. Nah ini, "Dek, kamu jangan keluar kecuali sama saya." Gitu. Jadi suaminya itu tidak boleh mengizinkan istri metu dhewe kecuali dengan dia. Suatu ketika ibunya si wanita ini meninggal dunia, tempatnya jauh. Ada kabar ke sini, "Mbak, ibu jenengan sedo, hampir meninggal dunia." Waduh, saya itu tidak boleh keluar kecuali sama suami saya itu belum pulang. Zaman dahulu, zaman sahabat belum ada HP. Kalau sekarang ada HP, "Bu, pas pulang," kan bisa. Kalau zaman sekarang bisa. Kalau zaman dahulu tidak bisa. Akhirnya ibu ini, seorang wanita ini tidak mau keluar karena ada apa? Pesan suami, tidak boleh keluar. Didatangi lagi, "Bu, sudah meninggal dunia istri ibunya." "Aduh, suami saya itu belum pulang." Ya dinteni ning kono nganti suwe urung teko-teko. Nek zaman sekarang, nek jenengan dikayak gitu kan, mungkin ndak mau. Mosok ibune meninggal dunia ora gelem teko, kan gitu ya. Tapi prinsip Islam, apa pesan suami itulah yang ditaati. Tidak boleh keluar kecuali bersamaku. Begitu. Nah, setelah suaminya datang ya, baru berangkat ke sana, nengok di sana, ibunya sudah di alam kubur, dikubur. Nah itu. Jadi lebih taat kepada suaminya daripada pada ibunya. Cerita yang lain lagi yaitu ada 3 orang yang berteduh di dalam gua. Tiba-tiba ada batu besar jatuh dan menutupi pintu gua tersebut. Nggak ada yang bisa mendorong batu yang besar ini. 3 orang ini tidak bisa keluar. Akhirnya salah satu di antara mereka ya, ada yang berdoa yaitu tawasul. Tawasul itu memohon kepada Allah dengan kebaikan. Itu namanya tawasul, dengan amal soleh. Ya Allah, aku dulu waktu ibu bapakku masih hidup, itu saya jenguk dan saya membawa susu kambing. Suatu ketika saya itu datangnya telat ke sana dengan membawa susu kambing. Setelah saya ke sana, bapak ibu saya sudah tertidur. Akhirnya saya jaga itu sampai bangunnya bapak ibu saya. Kalau saya bangunkan kasihan nanti dia marah, maka saya tunggu sampai pagi. Padahal anaknya, istrinya minta minum, anaknya nangis merengek-rengek minta minum susu itu. Tapi sang suami dia tidak mau memberikannya. Karena ini adalah untuk bapak ibu saya. Setelah fajar pagi bangun kemudian diminumkan kepada ibu bapaknya, sisa baru kembalikan kepada anak dan istrinya, dikasihkan anak dan istrinya. Itulah ketaatannya. Ya Allah, dengan amalan itu ya Allah, mudah-mudahan Engkau bukakan pintu gua ini. Akhirnya pintu gua itu ya, yang tertutup batu yang besar bisa bergeser, akhirnya bisa keluar. Dari sini bisa jenengan itu bertawasul. Ada kesusahan apa ya, minta kepada Allah dengan amal soleh. Saya membaca Al-Quran ini, mudah-mudahan anak saya sehat. Saya mau sedekah ini, mudah-mudahan anak saya sehat. Tetapi ikhtiar juga, yaitu berobat, terserah mau pakai obat medis atau obat herbal, terserah.
tapi ada usaha. Di samping itu berdoa dan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kewajiban seorang istri itu harus taat kepada suaminya, ya, pada suaminya. Tapi kalau anak laki-laki, dia itu harus taat kepada ibunya. Sekarang ada permasalahan begini. Hidup berumah tangga seorang suami istri tinggal bersama orang tuanya. Suatu ketika anak laki-laki ini yang sudah punya istri, punya anak ini punya rumah, ya, punya rumah, mau pindah. Ibunya melarangnya, ojo pindah, wis ning kene wae, itu, di sini saja. Padahal bapak ibunya masih sehat, masih bisa bekerja, masih melakukan apa saja. Seandainya ditinggal oleh anak dan menantunya, bapak ibunya masih bisa. Terkecuali kalau tidak bisa, sudah tua renta, ya, terkecuali kalau sudah tua renta. Itu memang harus ditemani terus. Nah, ini masih sehat, masih kuat, masih bisa bekerja, dia anak sama menantunya ini mau pindah rumah karena rumahnya baru. Nah, suaminya bilang sama istrinya, "Dek, besok kita pindah ke rumah yang baru." Maka seorang ibu itu ya, seorang ibu itu tidak boleh melarang kepada anaknya yang perempuan. Gitu. Jadi anak perempuan tadi harus taat kepada suaminya, yaitu pindah ke sana. Ya, jadi istilahnya ini anak laki-laki tinggal di mertua gitu loh. Orang laki-laki tinggal di mertuanya, dia punya rumah, akhirnya pindah sana. Ibunya nggak boleh melarang. Seorang istri yang taat tadi harus ikuti suaminya, yaitu pindah ke sana. Akhirnya ibunya marah, cerai saja. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh cerai. Ibunya nggak nyuruh, dah cerai saja. Atau istrinya bela ibunya, dah kita cerai saja, itu tidak boleh. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan, ayyuma imra'atun sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ma ba'si fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang syar'i, maka haram bagi dia untuk mencium baunya surga. Bau surga itu baunya sudah berkilo-kilo, beratus-ratus kilo, itu bisa sudah terbau baunya surga. Tetapi wanita yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i, maka dia itu tidak akan masuk ke surga. Nyium baunya saja tidak bisa, ya, tidak bisa. Maka tidak boleh terus minta cerai, ya, karena ini tidak boleh minta cerai. Dia itu harus taat kepada suaminya. Nah, kalau ibu kita, ibu jenengan itu nyuruh sholat, nyuruh puasa, nyuruh zakat, haji, itu boleh ditaati. Yang baik-baik itu boleh ditaati, ya. Demikian pula suami itu melakukan hal yang buruk, menyuruh kepada yang jelek, juga tidak boleh ditaati. Yang ditaati itu adalah yang baik-baik saja, gitu ya, yang baik-baik saja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang berikutnya, seorang istri itu jangan banyak menuntut, ya, menuntut suami. Harus begini, saya harus dinafkahi sekian. Harus mengetahui situasi ekonomi suaminya, ya. Harus mengetahui ekonomi suaminya. Jangan menuntut. Biasanya kalau ada orang menuntut itu karena melihat orang lain. Orang lain beli ini, pengen beli ini, orang lain beli ini, pengen beli ini. Tidak usah. Apa adanya, syukuri apa yang ada pada keluarga kita ini, ya. Disyukuri apa yang ada. Orang kalau syukur itu akan rasa enak, rasa tenang, tentram, tidak silau dengan kekayaan orang lain. Disyukuri apa yang ada, itu jadi nikmat, ya, jadi nikmat.
Maka tidak perlu kita ini menuntut pada suami, Mas, mbok beli itu, mbok beli itu, mbok beli itu. Tidak usah. Syukuri apa yang ada. La yang durullah ila imra'atin la taskur li zaujiha wa hiya la tazni anhu. Allah itu nanti enggak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak syukur kepada suaminya. Ya. Diberi ini tidak bersyukur, tidak beri ini tidak bersyukur. Kalau diberi suami itu harus bersyukur, alhamdulillah. Banyak atau sedikit, alhamdulillah. Jadi menyenangkan hati suami, ya, menyenangkan hati suami. Jadi merasa tenang, suaminya itu merasa tenang. Dikai sidik, yo alhamdulillah, suami istriku tuh nggak pernah menuntut, gitu ya. Itu merasa senang. Nah, dalam sebuah hadis lagi dikatakan, barangkali salah seorang dari kalian lama hidup menjanda, kemudian Allah menganugerahkan seorang suami dan dia juga menganugerahkan seorang anak. Namun ia malah marah dan mengingkari semua itu, seraya berkata kepada suami, aku tidak melihat sedikit pun kebaikan darimu. Ya, ini menyakitkan hati seorang suami, gitu ya. Kalau seseorang itu tidak bisa bersyukur kepada suami, maka dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Diberi oleh suami ini, kok tidak bersyukur, berarti dia juga gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Padahal kita ini disuruh untuk bersyukur kepada Allah, menikmati syukur, menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita ini harus nerimo ing pandum, katanya begitu. Terima saja apa yang ada, itu akan terasa menjadi nikmat hidup kita ini. Kalau kita ini nggak bisa bersyukur, ya, kalau kita ini nggak bisa bersyukur, hati kita nggak akan tenang. Merasa kurang. Tapi kalau sedikit itu kita bisa bersyukur, itu akan bisa tenang. Ya. Kalau sedikit bisa bersyukur, maka banyak pun akan bisa bersyukur. Kalau banyak nggak bisa bersyukur, nanti banyak lagi juga akan bersyukur. Gitu. Maka dimulai dari sedikit. Kalau sedikit bisa bersyukur, nanti lama akan bisa bersyukur. Kata Rasulullah SAW, manusia itu apabila mempunyai satu lembah, dia punya keinginan 2 lembah. Kalau sudah punya 2 lembah, pengen 3 lembah, itu terus-terusnya semacam itu. Ya, maka syukuri apa yang ada pada suami kita ini. Kalau kita bisa bersyukur pada suami, maka kita akan bisa bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang istri itu harus punya akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Di sini dikatakan wa qulu linnasi husnan, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, kita ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Ada beberapa akhlak yang kurang baik bagi seorang wanita. Meninggikan suara dan memandang suami dengan tajam atau jijik. Ya. Jadi tidak boleh meninggikan suaranya. Ya. Tidak boleh memandang suami itu dengan jijik. Wah, nggak mau, gitu ya. Kemudian menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain, tidak boleh. Kekurangan yang ada pada diri kita ini dalam rumah tangga itu tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, sekalipun itu bapak ibu kita, tidak boleh. Itu rumah tangga adalah rahasia kita bersama sebagai seorang suami istri. Jangan menceritakan, misalkan ada masalah dengan suami, ya diempet, tidak boleh cerita kepada bapak ibu kita. Gitu. Kalau kita ini bercerita sama bapak ibu kita, nanti ada masalah yang lain lagi. Diempat saja, ya. Jadi kekurangan kita ini tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Dan tidak boleh durhaka dan sewenang-wenang kepada suami. Ya. Suami itu yang sudah kerja keras, yang memberikan nafkah, sudah kerja banting tulang untuk istri dan anaknya, bisa menyekolahkan anaknya sekarang sudah pakai sepatu, pakai tas, ya, pakai sepatu, pakai tas. Dia bisa bermain ke sana kemari bersama teman-temannya. Coba kalau nggak bisa punya sepatu, apa nggak kasihan itu? Coba kalau
tasnya sobek atau tidak punya tas, apa enggak kasihan dia sama teman-temannya? Itu suami yang mencarikan, itu suami yang bekerja, maka terhadap suami itu harus baik. Kemudian yang berikutnya, jangan cemburu buta. Boleh seorang istri itu cemburu pada suami, tapi jangan sampai cemburu buta, cemburu yang kelewatan. Ya, harus berprasangka yang baik kepada suami. Wah, suami iki biasanya nek mulih teko omah ki jam 4, iki kok nganti jam 5 urung mulih, iki gek ning kono melakukan ini dan itu ya. Ndak usah, itu prasangka buruk. Demikian pula suami, ini istri saya pergi ke pasar, biasanya setengah jam sudah pulang, ini sampai 1 jam. Jangan-jangan sama di sana jangan-jangan begini-begini. Ndak boleh bersuudzon. Berprasangka yang baik saja, insya Allah istri saya nggak macam-macam begitu. Suami juga begitu, istri juga begitu. Insya Allah suami saya nggak akan berbuat macam-macam di sana. Saya percaya. Nah, kalau sudah dipercaya ya harus benar-benar membuat keduanya saling percaya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang istri itu suami istri itu saling menyemangatkan dalam beribadah. Ya, saling menyemangatkan dalam beribadah. Kalau suami nggak semangat ibadah, istri mengingatkan. Kalau istri nggak semangat, suami mengingatkan, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan dalam beribadah. Kalau salah ya diingatkan. Ya, kalau salah itu diingatkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Allah itu senang kepada seorang suami yang bangun malam untuk tahajud, kemudian dia itu membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun maka ditetesi dengan air. Gitu. Demikian pula Allah itu senang kepada seorang istri kalau yang bangun malam, kalau suaminya itu belum bangun, dia ditetesi untuk bisa biasa bangun. Jadi qiyamul lail itu penting bagi seorang suami atau kita ini semuanya. Ya, lakukanlah ya qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk anak-anak kita ya, agar anak-anak kita ini baik, anak-anak kita selamat gitu ya. Ini ada cerita, yaitu Ummu Su'dah ini mengetahui perasaan suaminya. Suaminya itu murung gitu, sedih gitu ya, sedih. Wahai suami, kenapa engkau kok sedih? Apa ada salah pada diri saya? Gitu ya. Bukan, engkau adalah sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah engkau. Saya sedih itu, saya itu punya harta yang banyak, mau saya apakan? Akhirnya Ummu Su'dah, ya sudah kamu infakkan saja hartamu. Gitu ya. Nah, ini menyuruh kepada yang baik. Ya, menyuruh yang baik. Kadang-kadang seorang istri itu mengurus suaminya. Suaminya mau sedekah enggak boleh. Suaminya mau infak enggak boleh, jangan banyak-banyak. Begitu. Enggak usah kayak gitu. Suaminya mau nengok ibunya. Saya mau nengok ibu ya. Jangan nengok ke sana. Atau kadang-kadang begini, kalau nengok sana, lihat sini dompetnya, jangan banyak-banyak gitu. Seorang anak laki-laki kalau dia itu taat kepada orang tuanya, bapak ibunya, istri itu mendukung, itu ikut pahala. Tapi kalau seorang anak laki-laki taat kepada ibunya, istrinya itu menghalangi, jenengan ikut dosa. Maka kalau seorang anak laki-laki mau taat kepada suaminya, kepada ibunya, maka seorang istri itu harus mendukungnya. Itu nanti sama-sama akan mendapatkan pahala. Itu ya, akan mendapatkan pahala. Jadi seorang istri itu harus taat kepada suaminya. Sebagaimana Hajar, ya, Sayyidina Hajar, istrinya Nabi Ibrahim,
ketika sampai ke Mekah. يا ربي لك الكون ينادي وفق من جاءك يسعى